Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucapkan selamat datang kembali kepada Bapak Ibu semua peserta kegiatan kedua dari pelatihan untuk persiapan Policy Brief dan Science Communication dalam rangka kegiatan Forum Nasional 15 Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2025 yang pada hari ini akan membahas terkait pelatihan Science Communication untuk Policy. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita pada hari ini bisa berkumpul secara daring melalui Zoom meeting untuk pelatihan pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Tania Prima Auladina yang akan membantu dalam memandu acara pada hari ini. Kemudian sudah hadir juga bersama kita semua adalah narasumber pada yang hari ini, yaitu ada Profesor Dr. Laksono Trisnantoro MSc PhD selaku Guru Besar Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, dan juga ada Profesor Ana Nadia Abrar MS dari Departemen Ilmu Komunikasi, Guru Besar di Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Nah, pada siang hari ini kita akan bersama-sama belajar dan berdiskusi terkait strategi komunikasi sains atau komunikasi ilmiah yang efektif untuk ditujukan kepada pengambil kebijakan, terutama dalam konteks penyampaian policy brief. Sebelum kita melakukan acara pada hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan doa agar hari ini kegiatan yang kita lakukan bisa berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa kami persilahkan. Berdoa cukup. Baik, akan masuk ke sesi pengantar, yaitu sesi pertama kita pada hari ini, yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Laksono Trisnantoro PhD terkait urgensi komunikasi ilmiah dan juga rangkaian kegiatan menuju Forum Nasional ke-15 Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 2025 ini. Kepada Prof. Laksono, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih Mbak Tania ya. Jadi hari ini kita masuk ke webinar kedua ya, dan nanti bersama Prof. Ana Abiar ya. Lama nih, teman dulu waktu mahasiswa udah 4 tahun yang lalu ya, Pak Ana ya. Jadi tahun kita sama-sama di apa ya, penerbitan kampus ya, semua waktu itu tahun 80-an awal ya, udah lama sekali. Ya, sudah lama tidak ketemu. Nah, sekarang kita bertemu dalam pelatihan. Nah, saya akan menyampaikan pengantarnya nih ya, mohon di slide saya ditayangkan ya. Jadi memang ketika bicara mengenai komunikasi ya, komunikasi ke policy maker ini memang kita mau tidak mau bicara mengenai sebuah proses yang ya mungkin ada sebuah kombinasi ya antara the art, seninya ya, seni mengadvokasi dan juga sains ilmu komunikasinya. Nah, kami dari FKKMK UGM tentunya fakultas yang tidak mempunyai ahli komunikasi terkait dengan kebijakan kesehatan ya. Pada policy maker itu membutuhkan advokasi atau informasi ataupun apa ya, pesan dari para ahli di FKKMK. Nah, pada hari ini ya kita akan membahas ya, slide berikutnya, klik ya. Persiapan kita untuk Fornas JKK ini. Jadi nanti kita akan bisa melihat bahwa pelatihan ini memang ditujukan ke sekitar 70 ya, 70 participants ya yang sudah mengirimkan policy brief. Kemudian nanti kita bahas juga science communication dan kegiatan mendatang setelah pertemuan kedua. Ya, pertama minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa yang penting dalam policy brief ataupun dalam pesan-pesan tadi dan ditekankan mengenai storytelling oleh Pak Made Asana ya dari Fakultas Geografi ya. Beliau sangat ahli dalam storytelling tadi. Nah, ini kita akan meneruskan ya. Sebelumnya mungkin untuk melihat konteksnya ya, Prof. Ana ya. Saya akan mencoba melihat websitenya dan pengiriman policy brief yang ada 70 dan ini persiapan untuk lebih baik lagi ya kita lakukan ya. Coba kita lihat policy Fornasnya itu ya. Jadi di dalam web ini itu ada kegiatan Forum Nasional Jaringan Kesehatan Indonesia ya, di mana
akan dijalankan 18 hari lagi ya, tanggal 28 sampai 30 Oktober 2025. Nah, topiknya mengimplementasi kebijakan transformasi sektor kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan 2023. Nah, ini ada subtema kebijakan membangun sistem kesehatan, kebijakan pendidikan residen, dan kebijakan climate resilience dan low carbon health system. Nih. Nah, ini tiga hal yang kita akan coba bahas, dan memang dari 70 itu sebagian besar itu yang di kebijakan membangun sistem kesehatan. Nah, ini yang nanti kita akan coba siapkan, dan kegiatan untuk membahas policy brief itu tidak pada hari Fornas tadi ya, tapi 10 hari atau seminggu setelah Fornas tadi, mungkin di awal November ya, sehingga teman-teman yang menulis policy brief itu bisa lebih memahami konteks kebijakan yang bisa diambil atau dilihat dalam forum nasional tadi ya. Nah, ini kira-kira kegiatannya yang akan berlangsung 8 hari lagi. Tapi untuk presentasi policy briefnya masih 1 minggu atau 10 hari setelah kegiatan ini ya. Jadi mungkin di awal bulan November. Artinya kita masih punya waktu mungkin sampai sebulan ya untuk memperbaiki policy brief ya. Dan mungkin juga nanti akan kita lihat bagaimana formatnya ya. Ya, oke. Jadi kembali ke PowerPoint. Nah, nah, di PowerPoint sendiri, kalau kita lihat, memang yang pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai evidence-based policy making, di mana keputusan itu, bukti ilmiah adalah salah satu faktor ya, yang membuat keputusan itu jalan atau ditetapkan, dan tentunya ada hambatan-hambatan politik, ekonomi, hukum, dan etika. Sudah kita bahas ya. Nah, pertanyaan kritisnya ya nih, bagaimana supaya evidence dipakai untuk pengambilan keputusan, termasuk untuk undang-undang kesehatan dulu ya, juga untuk menyusun APBN dan APB. Ya, kalau kita cermati itu tiap tahun itu dikerjakan keputusannya atau diputuskan berapa alokasi anggaran untuk ya nih sektor kesehatan, pendidikan, macam-macam ya. Kemudian dalam sektor tadi itu juga untuk pelayanan penyakit tidak menular untuk penyuluhan dan sebagainya ya. Nah, harapannya ada keputusan yang rasional. Ya, memang sekarang lagi ramai nih makan bersama gratis ya NDG itu ya. Apakah ini rasional atau tidak ya? Nah, tapi kita mencoba untuk membuat sebuah sistem ya nih, yang bisa menghubungkan antara riset sampai ke pengambil keputusan. Nah, pelatihan ini adalah untuk mencoba ke arah yang rasional tadi, mungkinkah disampaikan atau dipergunakan oleh pengambil kebijakan. Memang kalau kita cermati, model yang klasik di perguruan tinggi itu adalah menulis di jurnal ya, dan impact faktor jurnal itu penting untuk seorang dosen itu naik pangkat ya. Jadi kita tahu ada pemeringkatan jurnal Scopus 1, 2, 3, 4 kan ya. Ada tinta, macam-macam nih. Nah, memang yang menarik ya, ketika kita melihat impact faktor jurnal tadi, itu kan mungkin impact untuk pembacanya yang mungkin sesama akademisi. Nah, yang kita sebenarnya cari itu pembaca yang pengambil kebijakan. Nah, memang banyak pendapat yang menyatakan bahwa policy maker itu jangan baca jurnal. Ataupun kalau baca jurnal itu sudah disarikan. Nah, ini yang menarik ya. Sehingga kita mencoba melihat kehubungan yang lebih rumit ya, hanya jurnal, tapi dari riset kebijakan atau analisis kebijakan itu menjadi bahan untuk advokasi dan masuk ke pengambil kebijakan dan proses kebijakan. Jadi ini jalan yang lebih rumit dibanding nulis di jurnal, walaupun nulis di jurnal pun juga sudah rumit ya. Nah, modelnya ada peneliti yang sekaligus analis kebijakan. Nah, ini untuk mungkin advokasi, tapi yang model 2 itu ada kemungkinan analis kebijakannya bukan peneliti, tapi kelompok orang yang memang ahli betul dalam membuat analisis kebijakan dan sumbernya dari berbagai penelitian yang ada. Nah, jadi bukan peneliti tapi analis kebijakan. Jadi ini yang perlu kita cermati ya. Nah, pertanyaan dasar yang kemarin kita bahas itulah pengetahuan apa yang harus ditransfer menjadi kebijakan publik. Ini yang 70 penulis policy brief sudah punya 70 pengetahuan ya. Kepada siapa? Nah, ini nanti kita harus cermati betul ya. Jadi teman-teman yang menulis policy brief tadi itu harus pinpoint juga, apakah pada Menteri Kesehatan di level nasional, atau anggota DPR, Komisi Kesehatan di level pusat, ya, atau gubernur, atau bupati, atau kadinke. Ini semuanya perlu kita spell out ya, dinyatakan betul untuk siapa ya. Sehingga satu topik kebijakan itu ada berapa policy brief yang mungkin bisa kita tulis ya. Nah, menurut siapa pengetahuan tadi ditransfer tadi?
Jadi ini apakah kita sendiri sebagai peneliti atau mungkin kita minta satu agensi atau satu kelompok yang memang spesialis dalam memberikan transfer ke proses pengambilan kebijakan ini. Ya. Kemudian juga bagaimana cara mengukur keberhasilan transfer pengetahuan penelitian tadi. Nah, ini yang kita lihat ya. Nah, makanya ini semua berbagai membutuhkan apa yang kita sebut sebagai ilmu science communications ya. Jadi komunikasi ilmu ya. Metode ini yang bagi kami di Fakultas Kedokteran itu mungkin atau teman-teman dosen di FKKMK UGM masih belum begitu familiar dengan science communication. Oke. Nah, ini yang saya selintas ya, mohon Pak Ane untuk mendetailkan ya. Jadi science communication itu dengan satu konteks bahwa tantangan kita yang saintis itu ya harus bekerja dalam konteks kebutuhan ini ya, kebutuhan masyarakat ini. Jadi kita tidak bisa bekerja tanpa ada hubungan tadi. Ya. Seperti saya di Departemen Kebijakan dan Manajemen, tentunya apa kebutuhan masyarakat tadi. Jadi bukan kita meneliti untuk kita sendiri, untuk naik pangkat, untuk dapat fokus ya, jadi profesor, tapi tentunya untuk menyelesaikan atau membantu penyelesaian masalah kesehatan di masyarakat. Nah, science communication ini yang minggu lalu sudah kita bahas, intinya bagaimana itu translate complex scientific work ya. Jadi bagaimana mentranslasikan tadi hasil dari penelitian yang mungkin ilmiah yang kompleks tadi menuju ke terms yang mudah dipahami ya, kemudian juga membina interest publik dan memahami juga, dan bagaimana minta support ya policy maker tadi ya. Nah, ini ya, jadi ini juga terkait dengan jurnalisme segala ya. Nah, nanti Pak Ani akan menerangkan dengan gamblang, karena Pak Ani itu teman saya yang dulu aktif sebagai pemimpin redaksi majalah mahasiswa di, saya lupa namanya apa ya. Ya. Nah, siapa yang disasar? Nah, nih, memang bisa sesama ilmuwan, masa luas dan pengambil keputusan. Nah, ini yang kita akan coba ya, pengambil keputusan ini yang perlu kita cermati ya. Nah, ini konsep awalnya memang kita mencoba untuk advokasi kebijakan tadi, bagaimana pengambil keputusan dan lembaga publik itu bisa terpapar pengetahuannya itu oleh hasil kita ya. Jadi sehingga mereka bisa mengubah kebijakan, program, dan mungkin juga alokasi sumber daya. Nah, tentunya mengukurnya, tentunya perubahan kebijakan atau perubahan program atau perubahan alokasi sumber daya. Nah, ini sangat-sangat relevan dengan berbagai program ataupun proyek di sektor kesehatan yang saat ini sangat-sangat banyak ya, termasuk makan MBG tadi, makan bersama gratis ya. Nah, ini semua butuh kemampuan dan communication dan policy maker yang tentunya, nah ini minggu lalu kita sudah membahas mengenai kemampuan storytelling, kemudian juga ini mengemas dalam berbagai bentuk media. Ini para peserta ya, kita yang menuliskan 70 policy brief kan dalam bentuk on paper ya, tapi ada kemudian juga kita akan masuk pada, itu mungkin tidak semuanya, ada yang berani mencoba bikin video 3 menit ya, misalnya, atau video TikTok 1 menit misalnya. Ini luar biasa ya, ini karena sekarang itu translasi ataupun pemindahan ilmu itu menggunakan video itu bisa lebih efektif dibandingkan hanya tulisan saja ya. Nah, ini nanti Pak Ana sebagai ahli komunikasi itu yang akan membahasnya. Tapi kami berharap dari 70 peserta ini ada yang ini untuk mencoba tetap bikin policy brief on paper ya, tapi juga yang sifatnya on video, misalnya seperti itu. Oke. Ya, jadi sebagai pengantar, memang 70 tadi polisi brief sudah dikirim panitia. Ya. Dan tadi apakah ada yang berkeinginan untuk mencoba format lain? Nanti kita akan bikin semacam survei juga ya untuk para peserta ya. Sehingga nanti misalnya yang, oh kita mau mencoba video, nah nanti kita akan cari ahlinya, siapa yang ahli bikin video 1 menit atau 3 menit. Ya. Ini sekali tidak mudah ya untuk menyingkat sesuatu ya. Dan kita di kampus sudah terbiasa untuk bikin tulisan yang banyak, bikin skripsi sampai 100 halaman, S2, kemudian S3 sampai 300 halaman. Jadi luar biasa kemampuan kita untuk menulis. Tapi bagaimana kita untuk meringkas tulisan dari singkat, kemudian juga membuat video, itu sesuatu yang kita harus belajar banyak. Saya juga ingin sekali belajar di sini Pak Ania ya, kegiatannya. Nah, sehingga kita bahas bersama Pak Ana ya hari ini ya hal-hal penting ya.
Kemudian nanti kita akan set waktunya lagi ya, karena kalau kita lihat waktu kita tinggal 1 bulan ya, sehingga pembahasan ini harapannya bisa hari ini ya, bisa membuat pelatihan kita tuh akan semakin fokus bagi mereka yang akan masuk pada apa yang kita sebut sebagai tadi keinginan untuk mencoba format lain. Saya kira ini dari saya. Sekali lagi terima kasih sekali dan nanti kita akan bahas bersama Pak Ana. Silakan kita mulai, Mbak Tamia. Baik, terima kasih Prof. Laksono atas pengantarnya tadi untuk kita semua bahwa memang ada sedikit perbedaan begitu antara komunikasi yang biasa dilakukan peneliti melalui jurnal dengan yang akan kita sampaikan ke filmmaker. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan sama-sama mengikuti sesi dengan Prof. Ana Nadia Abrar yang akan membahas gimana sih strategi untuk komunikasi ilmiah yang utamanya ditujukan kepada policy maker. Dan ini mungkin nanti konteksnya memang terkait policy brief yang Bapak Ibu sudah buat begitu, yang sudah dikirimkan kepada kami panitia. Nah, untuk itu mungkin kami sapa dulu ada Prof. Abrar di sini. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih sudah berhadir pada hari ini. Baik, Prof, mungkin sedikit kami sampaikan profil Prof. Abrar tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Laksono bahwa Prof. Abrar ini dulu juga aktif dalam pimpinan redaksi Berita Kagama begitu. Kemudian juga beliau saat ini adalah guru besar dalam kajian jurnalisme di Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada. Nah, baik, kita akan langsung masuk ke sesi Prof. Abrar, nggih, Prof, untuk teman-teman bisa kita belajar sama-sama. Kepada Prof. Abrar kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya terlambat tadi. Saya nggak tahu harus mulai dari mana ya. Karena di Departemen Ilmu Komunikasi itu ada nama mata kuliah Science Communication itu diberikan 1 semester. Itu hanya untuk mahasiswa S3, S1, S2 nggak dapat mata kuliah itu. Kemudian ada juga penulisan namanya penulisan artikel itu diberikan untuk mahasiswa S2 itu juga 1 semester. Jadi kalau ingin menguasai science communication dan penulisan artikel di jurnal itu butuh waktu yang agak lama. Tapi oke lah, itu secara kurikulum ya seperti itu. Tetapi di dalam acara hari ini kita coba ambil intinya dari science communication itu, kita ambil intinya dari policy brief dan penulisan artikel, kita jadikan semacam sebuah kisi-kisi atau teknik bagaimana menulis policy brief. Kemarin tadi ya saya sudah kirimkan PPT, mungkin sudah sempat dibaca, tapi nggak ada salahnya saya ulang lagi di sini. Saya coba tampilkan sebentar. Jadi judulnya ini memang agak provokatif ya. Karena bagi saya yang pernah terlibat dalam penulisan policy brief, itu yang penting sebenarnya adalah mengetuk hati nurani pengambil kebijakan. Kalau hati nuraninya nggak terketuk, kemudian policy brief atau rekomendasi kebijakan itu hanya diperhatikan tanpa dijadikan alat untuk pengambil keputusan. Karena itu yang penting. PPT-nya belum tampak di kami, Prof. Oh ya, bentar. Kayaknya laptop saya agak berulah ini. Bisa ditempelkan nggak oleh Tania di sana? Oh, boleh Prof. Kami bantu dari sini. Oke. Sudah terlihat nih Bapak Ibu peserta dan Prof. Abrar sudah terlihat? Sudah. Oke. Yang punya kita ini. Prof, silakan Prof kalau. Ya, sebentar ya. Oh ya, siap. Sudah terlihat ya? Sudah, Prof. Oke. Kemudian dari kami Prof yang share screen dari operator kami di sini. Iya, silakan yang slide kedua. Oh ya, baik Prof. Oke. Ini bukan sekedar basa-basi karena saya tahu persis kalau Allah nggak berkenan, saya nggak bisa hadir di acara hari ini. Karena itu, saya menuliskan segala puji bagi Allah. Terus, nah ini yang mungkin kita semua sudah paham bahwa policy brief itu dasarnya adalah hasil penelitian. Jadi orang tidak mungkin menulis policy brief itu tanpa meneliti.
Yang persoalan kemudian apa sih yang akan diteliti? Nah, KEK dari acara ini menunjukkan ada 9 ya jenis penelitian yang bisa dibuat untuk melahirkan sebuah policy brief. Terus, nah kalau kita berbicara soal penelitian, selalu orang mengharapkan memperoleh jawaban tentang 3 hal. Pertama, di mana posisi peneliti? Kemudian apa inovasi peneliti, apa kontribusi peneliti. Ini tidak hanya terhadap disertasi, tidak hanya terhadap tesis dan skripsi, tapi juga laporan-laporan penelitian. Selalu orang mengharapkan posisi peneliti itu di mana? Apakah sebagai observer atau partisipan, sebagai penganjur, fasilitator, kritikus, atau ya apalagi yang bisa kita tulis tentang posisi itu. Kalau pengamat misalnya, tentu dia tidak terlibat langsung dalam penelitian. Dia hanya mengamati kegiatan yang dilakukan, kemudian dia menuliskan laporannya, kemudian menganalisis dan mengambil kesimpulan. Terus, kalau partisipan pasti terlibat dalam penelitian itu. Kalau sebagai advokator, sering kita sebut sebagai advokasi, itu mempengaruhi kebijakan. Jadi mereka meneliti memang agar bisa mempengaruhi kebijakan. Sebagai fasilitator, itu membimbing atau mendorong orang untuk meneliti sehingga bisa menghasilkan sesuatu ya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sebagai kritikus itu berperan memang sebagai kritikus, jadi menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang sudah ada. Nah, karena itu sebagai seorang peneliti atau analisis kebijakan, kita harus menentukan sejak awal posisi kita itu di mana. Dengan posisi itu kita bisa lebih sistematis, lebih terfokus untuk melakukan penelitian. Terus, lalu apa inovasi? Inovasi ini yang sering kita salah kaprah itu. Selalu yang ditanyakan novelty. Sebenarnya bukan novelty yang ditanyakan, inovasinya. Inovasi barulah melahirkan novelty. Tanpa inovasi nggak ada novelty. Jadi karena itu yang perlu dijelaskan itu inovasinya di bidang apa? Apakah di bidang metode, apakah menyangkut konteks penelitian atau menyangkut apapun lah namanya. Nah, setelah itu barulah muncul novelty itu, kebaruan. Ketiga, tentang kontribusi. Kontribusi itu harus nyata, harus eksplisit dinyatakan apa sih kontribusi dari penelitian itu. Penelitian kontribusi itu terserah kepada peneliti, apakah nanti menyempurnakan metode, menyempurnakan teori, menggabungkan metode, kemudian pengayaan konteks dan sebagainya. Jadi 3 hal itu harus selalu ada dalam pikiran peneliti. Di mana posisi peneliti, apa inovasi yang dilakukan, dan apa kontribusi. Tanpa ketiga itu, penelitian itu kayaknya hambar. Jadi itu yang harus dilakukan sejak awal. Nah, karena hasil penelitian menjadi policy brief, tentu saja di dalam policy brief itu harus muncul di mana posisi analis, di mana apa kontribusinya dan apa yang inovasi yang dia lakukan. Sehingga pengambil kebijakan itu kelak yakin bahwa ini bisa diimplementasikan sebagai sebuah kebijakan. Terus, nah sekarang kita coba lihat kaitan dengan science communication. Kalau kita coba lihat kamus, science itu bermakna ilmu. Tapi knowledge juga bermakna pengetahuan. Karena itu istilah science dipakai dalam penelitian sebenarnya maknanya ilmu pengetahuan. Nah, ketika itu ditambahkan dengan kata communication menjadi science communication, sebenarnya maknanya adalah mengkomunikasikan ilmu pengetahuan. Jadi konsep atau mata pelajaran atau mata kuliah science communication itu isinya adalah sebenarnya bagaimana mengkomunikasikan pengetahuan itu sehingga masyarakat bertambah pengetahuannya. Kemudian kalau mau dilihat lebih lanjut itu indeks ilmu pengetahuan, indeks science literacy-nya itu meningkat. Nah di Indonesia, saya nggak tahu di Indonesia indeks literasi pengetahuan itu berapa ya. Tetapi di negara maju itu jadi ukuran. Misalnya Amerika itu sudah sampai pada 39,2. Tapi kalau Cina itu lebih maju lagi, jadi sampai 40 lebih itu. Jadi sebenarnya pengetahuan science communication ini ujung-ujungnya nanti
itu meningkatkan indeks literasi pengetahuan. Itu yang harusnya kita kejar. Tapi kan sekarang indeks literasi pengetahuan itu baru diterapkan untuk anak-anak SD. Padahal science communication ini untuk orang-orang yang sudah selesai kuliah atau orang-orang yang sedang bekerja di dunia kerja. Kemudian bagaimana mereka bisa memahami eh, ilmu pengetahuan itu, kemudian menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari, juga mungkin bisa dipakai untuk merencanakan masa depan. Jadi kalau bisa di garis bawahi sebenarnya science communication itu bertujuan untuk meningkatkan literasi sains di Indonesia. Terus apa karakteristik science communication itu? Tadi udah kita katakan bahwa science communication itu mengkomunikasikan hasil pengetahuan. Berarti fokusnya memang ilmu pengetahuan. Apa tujuannya? Agar masyarakat paham tentang hasil ilmu pengetahuan, kemudian setelah paham, ya dia pakai, kemudian dia gunakan untuk kehidupan sehari-hari, untuk berinteraksi, kemudian juga untuk merancang masa depan. Karena itu informasi itu biasanya diperoleh lewat pengetahuan dan pengembangan. Nah ini beda dengan health communication. Terus health communication itu fokusnya kesehatan masyarakat. Tujuannya meningkatkan pemahaman dan perilaku masyarakat tentang kesehatan. Dilakukan dengan kampanye, edukasi, dan promosi. Nah, dalam komunikasi biasanya ada batas antara science communication dengan health communication. Kalau sudah menyangkut kesehatan itu biasanya bagaimana menyembuhkan, bagaimana diagnosis itu wilayahnya komunikasi kesehatan. Tapi bagaimana hasil pengetahuan tentang sebuah, apakah tentang kanker misalnya, tentang bagaimana menghindari orang dari TBC misalnya, itu science communication. Jadi kalau sudah menyangkut hasil penelitian, itu selalu urusnya dengan science communication itu. Terus sekarang tentang policy brief, tujuannya sederhana sebenarnya. Pertama, peneliti dengan pembuat kebijakan. Jadi saya tidak tahu persis ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini apakah sebagai pembuat kebijakan atau sebagai seorang analisis kebijakan atau peneliti. Tapi biasanya itu dua hal yang berbeda. Seorang pembuat kebijakan itu posisinya sangat tinggi, kemudian yang meneliti itu lain lagi posisinya. Nah, policy brief itu menjembatani, menghubungkan antara pembuat kebijakan dengan analis kebijakan. Kalau dalam konteks komunikasi publik, peneliti itu disebut analis kebijakan. Kemudian yang kedua, mendukung pengambilan keputusan yang tepat harusnya yang cepat itu. Keputusan yang cepat secara tepat atau keputusan yang cepat secara tepat. Jadi mendukung pengambilan keputusan. Jadi muaranya policy brief itu memang pengambilan keputusan. Kalau policy brief itu hanya diperhatikan saja atau disimpan dalam laci atau hanya dibaca, itu nggak jadi dia policy brief. Dia baru bisa disebut policy brief itu kalau jadi sebagai sebuah keputusan. Ketiga, meyakinkan pembuat kebijakan tentang urgensi suatu masalah dan perlunya solusi. Secara sederhana, secara praktis, kebijakan itu kan berasal dari masalah untuk menyelesaikan masalah. Karena itu kita harus tahu persis urgensi masalah itu. Dan masalah itu kan ada tiga sebenarnya. Ada masalahnya kecil, bisa jadi besar. Ada masalahnya besar, tapi nggak bisa diselesaikan. Ada masalahnya besar, tapi bisa diselesaikan. Nah, yang kedua tadi nggak usah dipikirin. Nggak bisa diselesaikan kok. Karena itu kita harus bisa membuat roadmap tentang masalah itu, mana yang bisa diselesaikan, mana yang tidak. Kemudian mana yang urgen, mana yang tidak. Jadi harus ada skala prioritas itu untuk masalah. Kemudian yang keempat, menjelaskan secara singkat arti penting hasil penelitian. Bagaimana hasil itu bisa menjawab permasalahan. Karena kalau kadang-kadang kan policy brief itu kan singkat ya. Paling 5 lembar atau 6 lembar gitu. Kemudian orang membacanya itu juga kadang-kadang nggak punya banyak waktu. Karena itu harus kondensi, harus tepat, harus singkat, padat, sehingga orang tahu apa sih yang sebenarnya dibayangkan oleh analis kebijakan itu. Terus, apa sih anatominya? Ini anatomi yang di sini yang anatomi yang universal ya. Setiap lembaga punya hak atau punya apa namanya
dia punya kebebasan untuk menentukan anatominya sendiri. Tapi secara universal, anatomi itu pasti ada judul. Judul itu jelas dan deskriptif. Jelas itu tidak mendua. Mungkin ya paling banyak ya 10 kata atau 11 kata, jangan terlalu panjang. Mulai dari ringkasan eksekutif, singkat, padat, dan mencakup inti polisi brief itu. Yang ketiga, karena dasarnya masalah, harus ada gambaran masalahnya, menjelaskan isu atau masalah yang dihadapi, kenapa muncul masalah itu, dan apa dampaknya. Sehingga orang tahu bahwa masalah ini memang harus diselesaikan. Keempat, analisis masalah. Nah, dalam analisis masalahnya lah kita berurusan dengan teori, dengan fakta, dengan contoh, atau mungkin juga dengan model-model, sehingga bisa menggambarkan eksplorasi fakta dan bangunan teori untuk menyelesaikan masalah dan membayangkan siapa stakeholder yang terkait dengan masalah, yang stakeholder yang terkait dengan kepentingan mereka. Karena ketika bicara memutuskan kebijakan itu, tentu ada stakeholder yang terkait dengan kebijakan itu. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi siapa saja mereka. Kemudian opsi, ini wajib, artinya karena pembuat kebijakan itu posisinya tinggi, dia hanya memilih saja opsi yang patut atau yang pantas diambil gitu. Jadi jangan merekomendasikan satu kebijakan, berarti ada beberapa opsi. Kemudian silakan pengambil kebijakan atau pembuat kebijakan itu memilih di antara opsi yang ada itu. Kemudian tentu rekomendasi kebijakan ini harus spesifik dan bisa diimplementasikan. Jadi tidak abstrak, tapi konkret, spesifik, dan harus bisa dilaksanakan. Kalau enggak, ya enggak ada gunanya rekomendasi kebijakan ini. Yang ketujuh, implementasi. Setelah kita membayangkan rekomendasi kebijakan itu, kita harus punya imajinasi bagaimana menjelaskan dan bagaimana mengimplementasikan kebijakan itu, dan siapa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Selanjutnya kesimpulan ringkas dan jelas. Jadi sebenarnya polisi brief itu meskipun singkat, tapi isinya padat. Semuanya ada di situ. Dari mulai masalahnya apa, kemudian teori yang dipakai apa, eksplorasinya fakta seperti apa, opsi kebijakannya apa, rekomendasinya seperti apa, siapa yang harus melaksanakan, dan kesimpulan. Jadi analis kebijakan yang sering membuat polisi brief itu sebenarnya orang yang hebat sebenarnya, karena dia bisa menggambarkan semua yang penting menyangkut polisi brief itu. Karena itu di beberapa kementerian misalnya, analis kebijakan itu menjadi tangan kanannya manajer tertinggi ya, karena tergantung betul dengan pembuatan polisi brief itu. Tapi banyak hasil penelitian kita itu hanya berhenti di laporan penelitian itu saja, tidak sampai pada pembuatan polisi brief. Kalau kita coba hitung berapa buah perguruan tinggi di Indonesia, berapa buah penelitian yang dihasilkan setiap tahun. Nah, kalau misalnya 1.000 saja, misalnya 1.000 penelitian, kemudian bisa menghasilkan polisi brief 500 saja, kan hebat sekali itu. Ya, Indonesia bisa dipraktek untuk pengambilan kebijakan. Tapi kan kadang-kadang logika bahwa polisi brief itu diambil dari hasil penelitian kadang-kadang nggak masuk. Jadi akhirnya banyak penelitian di kita itu hanya berhenti pada laporan hasil penelitian. Jadi hilirisasinya tidak begitu hebat. Ya. Terus, apa karakteristik polisi brief? Nah, pertama dari sisi penyajian. Fokus pada satu isu kebijakan yang disajikan secara singkat dan padat. Kemudian ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dipahami, menghindari jargon teknis sehingga tidak hanya dapat. Jadi ini sebenarnya mencoba menjembatani antara hasil penelitian seorang peneliti, seorang analis, dengan apa yang dibayangkan oleh audiens atau masyarakat. Jadi masyarakat kalau ada jargon-jargon teknis, bahasa-bahasa yang tidak mudah dipahami, mereka nggak akan paham. Karena itu penyajian polisi brief itu ya singkat dan padat, tapi ini nggak mudah dikerjakan, ini harus dilatihkan.
Karena itu mungkin acara seperti ini perlu dilakukan sehingga mereka yang memang menjadi analis kebijakan itu sangat terampil menulis policy brief ini. Kemudian dari sisi bahan, menggunakan analisis berbasis data, pasti ada datanya. Kalau nggak ada data, biasanya nggak diterima oleh pembuat kebijakan. Kemudian mencerminkan posisi peneliti, inovasi, dan kontribusi. Itu tadi sudah saya katakan di awal. Ini harus ada tercermin dalam policy brief itu, sehingga ketika pengambil kebijakan, pembuat kebijakan membaca itu dia tahu persis ini polisi analisnya itu di mana gitu. Dan inilah yang membuat pengambil kebijakan itu tahu persis saya ingin memilih opsi ini karena dia tahu posisi si analis kebijakan ini. Dari sisi isi tentu saja menawarkan alternatif solusi konkret, bukan abstrak, dan bisa diimplementasikan. Kadang-kadang ada solusi yang konkret tapi tidak bisa diimplementasikan, atau sebaliknya ada solusi kalau sudah tidak bisa diimplementasikan pasti itu tidak konkret. Yang ketiga dan empat dari sisi tujuan, nah ini yang tadi saya katakan sesuai dengan judul PPT ini, itu menggerakkan hati nurani mengambil kebijakan, mengambil keputusan yang sesuai dengan rekomendasi. Karena itu harus disentuh emosinya, harus disentuh hatinya, jangan hanya pikirannya aja disentuh. Kalau sudah tersentuh, itu mudah buat dia mengambil keputusan. Oke, saya akan jalankan usulan kebijakan ini. Apapun risikonya, saya akan bertanggung jawab. Nah, karena kita meyakinkan seseorang yang sudah punya jabatan tinggi, yang punya pengalaman luas, kita harus kerja keras. Bagaimana caranya agar bisa meyakinkan dia, agar bisa mengambil keputusan sesuai dengan rekomendasi yang kita usulkan. Terus, nah ini elaborasi penyajian. Jadi kalau tadi dicoba dikaitkan dengan communication science, bagaimana cara menyajikan ilmu pengetahuan itu, benarnya policy brief itu akan lebih menyentuh hati orang. Itu kalau ditulis dalam bentuk narasi, bukan deskripsi. Narasi itu bercerita. Kalau deskripsi menjelaskan. Ada kebiasaan bagi orang yang suka menjelaskan, itu menulis kalimat yang panjang-panjang. Akhirnya satu kalimat itu bisa ada anak kalimat, ada cucu kalimat, ada nenek kalimat, panjang. Tapi kalau orang menarasikan atau bercerita, paling kalimatnya cuma dua, kalimat tunggal dan kalimat gabungan. Jadi lebih mudah menulisnya dan lebih mudah juga menceritakannya. Karena itu saran saya kalau ingin menulis policy brief yang menyentuh emosi atau hati pembuat kebijakan itu, tulislah dalam bentuk narasi. Yang kedua, tetap sebagai narasi, tetap fakta sebagai basis penulisan, jangan yang lain-lain. Jadi dari fakta itu, kemudian itu yang dijadikan basis penulisan, itu dengan cara bercerita itu lebih mudah menjalankannya atau menggabungkannya. Karena untuk itu diperlukan pinjam teknik-teknik, misalnya dalam prosa, ada dialog yang nggak apa-apa, ada deskripsi, ada kutipan, hingga plot. Karena itu sebelum menulis policy brief itu dibayangkan dulu plotnya seperti apa. Plot itu kan alur ya, alur tulisan, ada yang kronologis misalnya, ada yang flashback, atau ada yang campuran. Nah kalau belum apa-apa kita sudah menyajikan data, biasanya malas orang baca. Jadi data itu harusnya di tengah. Jadi dimulai dulu dengan cerita, kemudian baru data, kemudian baru cerita lagi, sehingga orang bisa menjadi nyaman membaca, enak dibaca. Nah kalau sudah enak dibaca, biasanya masuk apa yang pesan yang disampaikan itu. Nah yang terakhir, karena tujuan kita menulis policy brief untuk jadi kebijakan, tentu kita harus mengenal betul siapa sih pengambil kebijakan itu, siapa pembuat kebijakan itu. Kita tahu, kita perhatikan atau kita ingat-ingat perhatian bapak itu atau ibu itu di mana, pada apa, minatnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, sehingga ketika mengelaborasi cara penyajian itu kita membayangkan sedang bercerita dengan bapak dan ibu itu dalam menulis. Jadi sebuah pesan dalam bentuk tulisan itu akan sampai kalau kita membayangkan sedang bercerita kepada teman lama yang sudah lama nggak jumpa. Jadi senang itu, senang bercerita,
kemudian yang mendengarnya juga senang, lalu jadi apa ya? Pesannya jadi sampai. Tapi ya sekali lagi ini mencoba mengadopsi apa yang didiskusikan dalam science communication agar hasil pengetahuan itu dipahami oleh masyarakat, kemudian bisa dia pakai untuk kehidupan dia dan mungkin ya bisa untuk merancang masa depan. Terus, oh ya, cuman itu. Terima kasih. Ini mohon maaf ada foto-foto saya di PPT ini. Ini yang bikin PPT ini bukan saya, tapi istri saya. Saya hanya mendikte aja. Ini yang harus ditulis. Lalu dia bilang agar nggak stres menontonnya sebentar foto ya silakanlah. Saya bilang gitu. Mohon maaf. Mudah-mudahan berkenan dan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Abrar tadi atas paparannya terkait komunikasi ilmiah yang tadi sudah disampaikan sebagai komunikasi ilmu pengetahuan begitu ya, karena kita mengambil bahasa Inggris. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini Prof. Laksono ada tanggapan? Ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi teman-teman para penulis ini kesempatan betul ya untuk kita bertanya pada ahlinya ya. Memang tadi menarik ya, mata kuliah Science Communication itu untuk ya 1 semester. Nah, ini yang jadi isu kunci ya Pak Ana ya. Tapi ini ada 70 penulis polisi Pak ya mau masuk di jurnal di forum nasional sebulan Pak, kira-kira. Jadi teman-teman ini sebagian besar itu tenaga kesehatan Pak. Mungkin data sedikit yang pernah kuliah tadi Pak, kuliah riset atau mungkin science communications ya. Tapi pekerjaannya sebagai dosen atau sebagai analis kebijakan nih, sebagian besar dosen ya. Memang ini forum untuk menyiapkan policy briefnya itu ke policy maker, dan nanti pada pertemuan di forum nasional kita mengundang policy maker untuk interaksi tuh di sini Pak. Wah, hebat, ide yang bagus itu. Ya kita coba Pak, kita coba. Ya, dengan guna Zoom itu kan kita bisa mengundang tuh policy maker mengenai misal makan siang bersama gratis, misalnya policy maker di vaksinasi atau di rumah sakit, mutu rumah sakit, macam-macam. Nah, nanti kita akan coba pinpoint-kan. Tapi tadi problem utama kita itu tidak paham betul. Kita tuh dari FK ya, dan FKM itu tidak menulis tadi Pak, menulis bedanya narasi ya dengan deskripsi. Nah, kita itu terbiasa deskripsi Pak ya, apalagi dosen-dosen yang kalau di jurnal tuh deskripsi Pak ya, kayaknya ya. Yang di jurnal tuh, ya, bukan narasi ya. Bukan ya. Nah, minggu lalu juga ya Pak Andi Madi Asana juga menyatakan bahwa membuat policy brief atau komunikasi ke tempat orang lain itu matter of storytelling Pak. Jadi betul ya Pak ya. Jadi bagaimana bercerita, nah ini tadi menggugah kalbu atau menggugah perhatian tadi. Nah ini, jadi kita masih punya kesempatan ini ya. Dan bahkan suatu ketika gini Pak Ana ya, kita juga policy brief itu dalam bentuk video juga, mungkin Pak ya. Video bisa saja. 2 menit, 3 menit tadi ya, yang menarik gitu tadi ya, yang penting menggugah tadi Pak. Iya, betul. Tidak kering tadi ya, tidak hanya singkatan yang kering tadi. Oke, nah ini saatnya, monggo Mbak Tania ya, kita ajak teman-teman untuk tanya jawab. Ya, ini saya juga ada beberapa pertanyaan, tapi nanti aja, saya tunggu teman-teman dulu. Ya, silakan. Baik. Terima kasih Prof. Laksono dan Prof. Abrar tadi. Memang kita pada kesempatan kali ini memang mengundang Bapak Ibu untuk lebih lanjut lagi belajar komunikasi begitu dari Prof. Abrar. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari kolom chat juga yang sudah masuk ke saya. Mungkin saya akan bacakan dulu dari yang sudah ada di kolom chat. Tadi Pak Abrar juga dalam slide sudah ada menyampaikan bahwa untuk policy brief itu salah satu anatominya adalah opsi kebijakan. Nah, ini mungkin dengan kaitannya dengan komunikasi yang bisa mengetuk hati para policy maker begitu. Ini pertanyaan dari Pak Agus, bagaimana cara menentukan opsi kebijakan yang akan dijadikan rekomendasi kebijakan? Mungkin apakah kita cari dari pandang yang mana begitu Prof? Kalau dari Prof kira-kira bagaimana? Ya, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa
bahan dasar policy brief itu kan penelitian ya. Jadi kalau begitu opsi yang akan kita tulis di policy brief itu adalah apa yang sudah ada dalam penelitian. Nah, dalam penelitian kan biasanya ada disebut analisis. Analisis itu menggunakan berbagai perspektif. Nah, ketika menggunakan sebuah perspektif, bisa jadi opsinya beda dengan perspektif yang lain. Dalam penelitian biasanya analisis menggunakan berbagai perspektif itu untuk memaknai data lebih dalam. Misalnya ada penelitian tentang uh, kebijakan kesehatan, tetapi perspektifnya hukum misalnya. Tapi bisa juga dilihat perspektif ekonomi. Nah, dari perspektif itu, hasil perspektif itu bisa dijadikan semacam opsi dalam rekomendasi kebijakan. Jadi tergantung tergantung apa namanya ya? Tergantung imajinasi analis kebijakan sebenarnya. Jadi kalau analis kebijakannya imajinatif itu banyak yang bisa diambil sebagai opsi. Karena itu tadi saya katakan dari awal sebagai seorang analis penelitian itu ya harus paling tidak memenuhi 3 kriteria tadi itu. Posisinya harus jelas, posisi analisnya jelas, kemudian inovasinya harus jelas juga, kemudian kontribusinya. Nah, dari situ nanti akan muncul itu opsi yang bisa dipilih oleh policy maker itu. Karena tugas analis itu memang ya itulah repotnya jadi analis itu, hanya menyodorkan alternatif aja. Kalau policy maker kan enak aja deh, pilih aja salah satu atau dua gitu. Tapi kan lama-lama analis kebijakan bisa juga jadi policy maker. Malah policy maker yang berawal dari analis kebijakan itu biasanya lebih hebat. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih Prof. Abrar. Berarti kita bisa ambil dulu perspektif yang mau kita angkat begitu untuk kita menyampaikan opsi kebijakan yang kita bawa begitu nih. Nah, mungkin selanjutnya Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa silahkan open mic. Ada Bu Lia Nur Cahyani, silahkan. Ya, baik, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Prof, tadi saya menyimak bahwa di awal slide itu kita harus bisa mengetuk hati pembuat kebijakan gitu ya Prof ya. Nah, itu mungkin yang masih sulit gitu bagi saya, seperti apa kita sehingga bisa mengetuk hati gitu pembuat kebijakan. Nah, Prof, yang ingin saya tanyakan, kalau misalkan policy brief yang kita buat itu untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak ya Prof ya, khususnya untuk pelayanan KB. Nah, jadi kan yang akan menggunakannya itu adalah bidan ya Prof, ada bidan. Nah, sehingga apakah tepat jika saya berikan policy brief itu kepada Kepala Dinas Kesehatan? Nah, kemudian ketika mengkomunikasikannya itu, apakah sebaiknya jadi seperti ngobrol gitu, Prof, untuk mengetuk hati nuraninya itu seperti ngobrol, artinya saya hanya berdua dengan Kepala Dinas gitu, ataukah sebaiknya presentasi gitu, presentasi secara formal yang juga dihadiri oleh bidang terkait gitu, dalam hal ini adalah bidang pelayanan kesehatan ya Prof yang ada di dinas kesehatan gitu, sampai ke mengundang ke kepala puskesmas sampai ke bidannya. Nah, sebaiknya untuk mengetuk hati nurani itu seperti apa gitu Prof baiknya, dan ketika dikatakan berhasil apakah ada durasi waktunya gitu sehingga bisa diambil kebijakan oleh pembuat kebijakan tersebut gitu, dan apakah kita mengkomunikasikan untuk policy brief tersebut bisa beberapa kali gitu. Artinya tidak hanya sekali ketika menyampaikan, ketika itu belum kita komunikasikan lagi, ataukah seperti apa Prof? Terima kasih. Iya, sebenarnya tergantung situasinya. Kadang-kadang ada situasi yang mengharuskan kita menyampaikan policy brief dalam sebuah rapat atau dalam sebuah seminar misalnya. Kemudian di sana policy maker itu hadir, kemudian ada juga audiens yang hadir, kemudian audiens juga bisa mengomentari atau mengkritisi policy brief itu. Tapi ada juga saat misalnya policy maker ketemu dengan ibu, minta ibu yang menyerahkan policy briefnya. Jadi tergantung saja.
Jadi nggak bisa ditentukan. Kan itu tergantung policy makernya nih. Tapi kalau saya biasanya yang empat mata itu lebih efektif karena di samping waktunya bisa terfokus ke situ. Nah kalau dalam rapat besar itu kan konsentrasinya bisa buyar. Tapi kalau hanya berdua kan mungkin bisa langsung konsentrasi, bisa fokus, kemudian bisa menanyakan juga ini apa yang dimaksud dengan opsi-opsi ini misalnya gitu. Nah, kemudian soal tentu bahannya adalah tetap policy brief. Jadi ketika mendiskusikan policy maker, kita mendiskusikan dalam sebuah rapat kan bahannya tetap policy brief. Nah, yang penting sebenarnya policy brief itu sudah menyentuh emosi. Nah, menyentuh emosi itu kan dengan kata-kata, dengan cara bertutur. Dia tidak menggurui misalnya. Meskipun Anda analis kebijakan, melakukan penelitian, tahu persis apa yang terjadi di lapangan, bisa berimajinasi juga tentang solusi dari masalah ini, tapi jangan terkesan menggurui. Nah, kadang-kadang orang-orang yang dari kampus ini kan dosen itu suka menggurui itu. Nah, itu juga harus dihindarkan. Jadi jadi posisi kita sama aja lah, ya seperti teman bercerita biasa, tapi menggunakan policy brief, menggunakan bahasa tulis ya. Bahasa tulis tapi sifatnya naratif. Karena kalau deskriptif itu kadang-kadang kalau deskriptif itu satu kalimat itu bisa panjang loh. Bisa 20 kata, 30 kata sampai sesak nafas orang bacanya. Tapi kalau itu narasi, mungkin satu kalimat 6 kata, 7 kata, sambung lagi. Jadi orang jadi rileks membacanya. Nah, ketika rileks itu imajinasi orang bekerja. Nah, imajinasi yang bekerja itu yang mungkin suatu saat menyatakan, wah ini bagus nih, wah ini mencerahkan. Nah, ketika orang sudah membaca policy brief, harusnya respon yang dia peroleh adalah ini mencerahkan. Mencerahkan itu betul-betul wajahnya cerah gitu. Wah ini. Nah itu yang mungkin bisa menggugah orang untuk mengambil keputusan. Lah ini yang saya cari gitu. Nah untuk sampai ke situ memang nggak mudah ya. Karena kan kita apa ya, orang itu kan punya konotasi itu kan hati, orang punya denotasi itu pikiran. Nah, menggabungkan konotasi dan denotasi itu sebenarnya apa ya, pesan yang dibawa oleh policy brief itu. Kalau apa namanya, selama ini kan kita mengenal pencitraan. Pencitraan itu omong kosong sebenarnya. Karena dalam pencitraan itu batas antara denotasi, pikiran dan perasaan konotasi itu apa namanya, kabur. Tapi dalam policy brief kita harus bisa menciptakan bahwa konotasi orang itu sesuai dengan denotasinya sehingga dia tersentuh lalu mengambil kebijakan. Saya memang harus melaksanakan kebijakan seperti ini. Apalagi kalau soal ibu dan anak itu mudah sekali menyentuh perasaan, Bu. Semua orang pasti tersentuh itu. Jadi ya saya terus terang kalau melihat anak-anak kecil misalnya pulang sekolah itu rame-rame itu udah senang. Pernah suatu sekali ke Hiroshima, ya takdir membawa saya ke sana, kemudian pulang dari Nagoya itu naik kereta, kemudian turun di stasiun Hiroshima. Lihat anak-anak kecil berangkat sekolah itu wah senang banget. Saya membayangkan inilah calon pemimpin bangsa Jepang di masa yang akan datang. Saya yakin ibu sebagai seorang ibu pasti punya imajinasi tulisan seperti apa yang bisa menyentuh policy maker ini. Tapi sekali lagi, ya itu memang harus dilatih. Tapi kalau apa namanya ya, sudah terus-menerus bicara soal ini, diskusi soal ini, kadang-kadang muncul aja itu ide untuk menulis policy brief yang bisa menyentuh hati nurani orang agar itu bisa dilaksanakan. Itu aja komentar saya. Ya, baik, terima kasih Prof. Boleh satu lagi nggak Prof? Silakan. Kalau misalkan tadi ketika kita sudah memberikan kepada policy maker tetapi itu belum dijadikan suatu kebijakan, nah tetapi sasaran kita yang secara langsung gitu ya Prof, dalam hal ini adalah bidan gitu, sudah menerapkan itu gitu dan bahkan sustain gitu, artinya tetap digunakan karena mereka sudah merasakan manfaatnya. Nah apakah itu bisa dikatakan bahwa berhasil
walaupun belum ada kebijakan gitu seperti itu. Tapi ini berdasarkan dari hasil penelitian gitu, yang memang hasil penelitian tersebut memang dirasakan oleh usernya secara langsung seperti itu. Kalau pendekatannya tidak resmi, kan ada pendekatan yang formal ya. Ya nggak apa-apa, Bu. Tapi kan kadang-kadang di birokrasi pendekatan formal itu tetap diperlukan ya. Kalau memang pendekatan seperti itu, nggak ada salahnya ditanyakan aja, Bu. Udah diserahin polisi briefnya, kok belum ada tindak lanjut, ya tanyakan apa sih kelemahannya atau apa sih yang kurang dari situ bisa diperbaiki. Tapi kalau pendekatannya yang non formal ya saya pikir nggak ada masalah, terus saja dijalankan. Tapi di Indonesia saat ini masih pendekatan formal itu masih berlaku. Ya, baik, terima kasih sekali Prof atas jawabannya. Terima kasih banyak Bu tadi atas pertanyaannya dan konsentrasinya tadi terkait KIA gitu Bu. Nggih. Memang soal ibu dan anak ini memang kita masih perlu tingkatkan lagi dan juga tadi betul seperti yang disampaikan oleh Prof. Abrar bahwa sebenarnya untuk ibu dan anak mungkin lebih mudah untuk menggugah hati para polisi karena ini untuk masa depan bangsa kita begitu. Nah, nanti mungkin untuk policy brief yang Ibu Lia sampaikan bisa kita perbaiki gitu nggak Bu untuk kita bisa sama-sama menggugah hati policy maker. Mungkin Prof. Laksono bisa ada tanggapan Prof. Ya, justru ini yang jadi isu kita menulisnya tadi. Dan BN kita kan juga nanti selain policy brief itu kan kita juga punya ini Pak hubungan personal ya dengan policy makernya juga. Ini tadi ketemu di mana tadi ya. Jadi mentranslasikan tadi, memindahkan atau mentransfer tadi bukan kegiatan yang bisa hanya formal seperti seminar atau membuat policy brief, tapi juga informal meeting atau apa bisa sekali. Nah ini Pak, nanti menarik juga tadi. Ada yang saya juga ingin sekali dengar tadi tentang apa sih Pak Ana ya mengenai tadi ada pertanyaan dari chatting tadi. Iya. Ya ini Pak. Ya yang dari mana? Yang dari Pak Andi Sulaiman ya. Iya, Pak Andi Sulaiman. Dan juga Bu Fitri Bu Fitri terkait narasi dan deskriptif ini. Kira-kira gimana kita membedakannya? Ya. Atau apa sih strateginya untuk kita bisa menulis secara naratif begitu? Ya, karena sebagai catatan Pak Ana ini dulu saya kenal sebagai jurnalis juga Pak Ana. Masih nulis Pak, masih Pak. Enggak lagi Pak. Sudah enggak, tapi sudah jadi profesor di Fispol, udah enggak lagi nulis Pak. Dulu kan Pak Ana terkenal Pak sebagai penulis ya. Nah ini hal seperti ini yang kita tuh nggak begitu paham ya Pak. Iya. Ya, monggo. Iya, saya sebenarnya kegiatan saya 3MG. 3MG itu pertama mengajarkan jurnalisme, kedua menelaah jurnalisme, ketiga mempraktekkan jurnalisme. Praktekkan jurnalisme saya lakukan dengan menulis biografi sama menulis kolom. Saya sering nulis kolom di jernih.co. Beda antara deskripsi dan narasi itu sebenarnya sederhana. Di deskripsi kita berusaha menjelaskan sejelas-jelasnya. Jadi kita menganggap dengan penjelasan ini orang mengetahui dengan jelas. Padahal belum tentu itu jelas. Tapi kalau narasi kita bercerita kepada orang, biarlah orang mengambil kesimpulan. Jadi kita menghargai kecerdasan majemuk masyarakat. Kecerdasan majemuk itu kan macam-macam. Setiap orang itu punya kecerdasan macam-macam. Kecerdasan biologi, kecerdasan ruang, kecerdasan keuangan, kecerdasan sosiologi, kecerdasan psikologi. Itu kita hargai. Karena itu dengan narasi kita membayangkan adalah melakukan apa disebut dengan konstruktivism. Jadi mempersilahkan mereka merumuskan pengetahuan mereka sendiri dengan informasi yang kita sampaikan. Biarlah mereka merumuskan. Tapi kalau deskripsi enggak, itu kita betul-betul mendirect orang untuk punya pengetahuan begini. Saya pikir sekarang udah nggak zamannya lagi seperti itu. Kalau dulu mungkin saya dulu masih dibegitukan oleh dosen, tapi kalau sekarang saya nggak mau lagi begitu. Saya silakan mahasiswa saya misalnya rumuskan pengetahuan sendiri berdasarkan informasi yang saya miliki. Karena itu saya bercerita. Nah dengan begitu pasti nanti mereka lebih hebat dari saya. Tapi kalau kita mendirect mereka, nggak akan mungkin mereka lebih hebat dari kita. Jadi ada penghargaan terhadap kecerdasan majemuk itu. Nah, ketika kita menjelaskan itu tanpa sadar, kita menggurui mereka sebenarnya. Itu yang dalam pendidikan itu
dibilang itu udah nggak relevan lagi dengan zaman sekarang. Karena zaman sekarang orang bisa ngerti dari mana saja, dari internet, dari medsos, dari FB, dari mana saja mereka paham. Bahkan mereka bisa tahu dari AI misalnya. Karena itu kita hargai kecerdasan itu, informasi mereka itu kita tambahkan informasi, biarlah mereka merumuskan sendiri. Nah, dalam policy brief juga begitu. Policy maker itu kan orang hebat sebenarnya, udah tinggi jabatannya. Dia punya banyak informasi kok. Karena itu jangan kita gurui mereka, kita sajikan aja ini informasi. Silakan dia memilih sendiri mana yang menurut dia itu pantas untuk dikerjakan. Selama ini eh, apa ya? Policy maker sering saya tidak banyak berurusan dengan Kementerian Kesehatan ya. Tapi saya karena menulis biografi di Mahkamah Agung, sebagai ketua Mahkamah Agung, jadi saya agak paham tentang bagaimana kementerian di sana itu. Jadi Hakim Agung itu sebenarnya yang kerja bukan mereka. Dan Hakim Agung yang kerja itu asisten dan sekretarisnya. Jadi kalau ada perkara masuk ke Mahkamah Agung, Hakim Agungnya itu hanya memilih saja alternatif. Ini loh kebijakan, ini kebijakan. Tetapi untuk itu dia sudah tahu persis apa resikonya gitu. Jadi kita sebagai analis kebijakan harusnya seperti itu. Biarlah apa ya agak low profile aja lah gitu. Lebih bercerita. Karena orang bercerita itu bukan dia nggak ngerti loh ya. Dia ngerti. Tapi dia hanya membayangkan ini loh silakanlah ambil keputusan sendiri. Tapi ini opsi-opsinya. Nah dengan opsi itu sebenarnya dia jadi sutradara loh. Dia jadi dalang sebenarnya itu. Yang ambil kebijakannya itu adalah policy maker. Tapi yang menyiapkan semua itu kan dia. Itu bagi saya peran analis kebijakan itu mulia loh. Dia yang kerja ke lapangan, dia yang menulis semuanya, dia yang berimajinasi tentang apa yang penting dipakai untuk solusi masalah. Tapi dia hanya meminjam tangan policy maker. Ini loh yang harus dilakukan. Nah itu hebatnya analis kebijakan itu. Jadi kan bahasa lain, dia meminjam tangan policy maker untuk mengeksekusi kebijakan itu. Karena itu lebih mulia, jangan dianggap analis kebijakan itu di bawah policy maker. Kan minjam tangan aja dia sebenarnya itu. Nah, agar dia bisa minjam tangan tentu harus policy briefnya itu ya betul-betul baik dan relevan untuk orang banyak. Sehingga orang itu bisa dengan senang hati, oh ya saya pilih ini. Jadi saya merasa apapun jabatan orang sudah manajer tinggi itu, dia hanya milih alternatif saja kok. Semuanya udah disediakan untuk dia, tinggal pilih aja kok. Nah beruntunglah orang jadi analis kebijakan itu bisa menyiapkan opsi-opsi yang bisa dipakai untuk jadi sebuah kebijakan nantinya. Itu kira-kira. Ya Pak Ana ya. Mungkin ini ya perlu ada semacam ini kan satu latihan yang praktek gitu Pak ya. Iya, Saya kata mungkin minggu depan kalau Pak Ana punya waktu atau mungkin asistennya Pak ya. Soalnya ya, ada kalimat yang ini cenderung seperti tadi mendirect orang ya, deskripsi yang mendirect orang dan iya, bisa sangat bertele-tele Pak ya. iya betul. Betul ya. Iya, Nah, ya ini yang harus dicoret, apa? Yang harus dicoret nanti dengan kalimat-kalimat yang naratif tadi ya. iya, Ya, tapi ini yang kita juga sering-sering ada juga ya Pak. Mungkin coba deh nanti kita kalau Pak Ana punya waktu ya nanti ada satu contoh yang bisa kita kirim ke Pak Ana, kemudian Pak Ana bikin apa bisa ya Pak itu ya. Nanti bukan sekarang, tapi mungkin minggu depan ya ada iya, ya nanti ini herat jadi nggak bener ya. iya, Gitu ya teman-teman iya, ya. Ya, jadi betul-betul kita langsungan praktekkan karena kami berharap dari 70 peserta ini sekarang sudah mulai tadi merevisi tadi Pak ya. Jadi iya, bagaimana mengurangi kalimat yang mungkin juga sangat teknis dan cenderung seperti mendeskripsi, mendirect orang lain untuk seperti itu ya, menggurui iya, tadi ya. Ini iya, nggak gampang. iya, Ya. harus praktek. Iya, nanti coba ya, nanti kita coba praktekkan. Mungkin ada satu atau dua yang mau kasih sebagai kelinci percobaan nanti dinilai itu Iya, supaya kita belajar sama-sama nih. iya, Ini nggak mudah. Saya juga sering terjebak. Tahu-tahu loh, kok jadi panjang banget briefnya Pak. iya, Ya kan? iya, Terlalu bertele-tele Pak ya, terlalu iya. tadi. Oke. Silakan. Ada lagi? Ya. Terima kasih. Mungkin ini tadi sedikit tambahan pertanyaan terkait narasi itu, Prof. Abrar. Apakah menjelaskan data atau mengolah temuan data? Mungkin ini untuk pengantar juga untuk
kegiatan kita yang mungkin kita rencanakan selanjutnya ya. Mengolah temuan data untuk menjadi narasi ini mungkin apakah kita pilih poin-poinnya saja yang penting atau kira seperti apa menurut pandangan Prof. Aber yang kita masukkan itu yang seperti apa sih yang Ya, cocok dimasukkan dalam narasi begitu? ya, akan lebih baik kalau yang dinarasikan itu peristiwa. Karena dalam peristiwa itu ada tokoh yang terlibat. Nah, ketika ada tokoh yang terlibat itu kita bisa menjelaskan tentang apa yang dia lakukan, apa yang harusnya dia lakukan, atau apa yang mungkin bisa dia bagi dengan orang lain. Karena itu dalam dalam polisi brief ketika menulis gambaran masalah, tidak ada salahnya tokoh itu dimunculkan di situ. Jadi kita itu kan termasuk, saya nggak tahu secara kultural apakah termasuk bangsa yang feodal atau gimana. Tetapi begitu ada tokoh yang masuk di situ, itu mudah mata orang atau perhatian orang tercurah ke situ. Tapi dalam polisi brief kita kan jarang sekali kita menulis tokoh. Jadi kayak kering gitu. Padahal tokoh itu, ya tadi saya katakan, punya kecerdasan majemuk, itu mungkin bisa melakukan sesuatu misalnya. Jadi ketika data diambil di lapangan, jangan hanya disebutkan hasil wawancaranya, tapi tokoh itu siapa. Mungkin di situ kita bisa membayangkan dengan latar belakang tokoh itu mungkin bisa jadi salah satu opsi untuk usulan kebijakan. Jadi tokoh itu penting menurut saya dalam menulis polisi brief itu. Banyak kok orang-orang yang punya kearifan lokal di dalam sebuah peristiwa atau dalam sebuah penelitian itu. Tapi karena kita menghindari tidak objektif atau tidak ilmiah, kadang-kadang nama tokohnya dihilangkan. Padahal enggak. Kalau kita coba lihat buku-buku orang asing, itu kan sebenarnya isinya hanya 4 loh. Pengalaman orang lain yang diminta, itu hasil wawancara. Lalu pengalaman orang lain yang diamati diam-diam, itu hasil observasi. Lalu pengalaman orang lain yang sudah baku, biasanya itu buku atau jurnal. Nah, itu yang sering dijadikan laporan penelitian. Nah, persoalannya, pengalaman kita kok nggak ada. Masa kita ngumpulin pengalaman orang lain aja? Makanya kita nggak punya pengalaman. Nah, harusnya pengalaman kita juga bisa masuk. Nah, perkara tempatnya itu terserah di mana. Apakah di gambaran masalah atau di kesimpulan atau di mana terserah. Justru itu menguatkan bahwa inilah posisi kita gitu. Jadi pengalaman penulis misalnya nggak ada salahnya dimasukkan. Kita aja kok yang tidak pernah memasukkan pengalaman kita dalam tulisan. Orang-orang asing dia masukin kok. Kalau cerita ilmiahnya, apa ilmiah pengalaman orang lain yang diminta? Kan wawancara, nggak ada ilmiahnya kok. Pengalaman orang lain yang diamati diam-diam, itu observasi kan nggak ada ilmiahnya juga. Kalau pengalaman orang yang baku, oke, ilmiah, karena ada buku, ada jurnal, oke lah, kita anggap ilmiah. Nah, yang dua awal tadi kan sama aja dengan pengalaman kita. Justru dengan pengalaman kita itu bisa menyentuh emosi orang. Karena orang bisa melihat, saya punya pengalaman nulis artikel di jurnal internasional. Yang saya jadi referensi adalah tulisan saya dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Kemudian dimuat. Saya tanya, kenapa sih kok dimuat? Justru kami melihat bahwa kamu mendalami isu ini sejak lama. Contohnya buku kamu banyak. Ini serius, jadi rekam jejak. Nah, rekam jejak itu menurut saya harus hadir dalam setiap tulisan kita. Justru itu yang menambah keyakinan orang bahwa orang ini serius loh. Nah, bagi seorang policy maker, keseriusan itu dia lihat dalam policy brief itu. Ini penulisnya serius nggak nih sini? Jangan-jangan ini coba-coba aja misalnya. Nah, untuk memperlihatkan keseriusan itu, tunjukkan. Inilah kontribusi saya, inilah posisi saya. Syukur-syukur masukin daftar pustakanya tulisan saya misalnya. Ini kan perkara, jadi perkara apakah kebijakan kita itu nanti jadi dipakai oleh tidak kan orang aja. Orang itu yakin atau tidak. Kalau orang yakin ya sudah toh. Jadi meyakinkan orang sebenarnya. Jadi analis kebijakan itu meyakinkan policy maker bahwa ini memang layak dipakai. Jadi segala cara kita pakai. Jadi nggak usah khawatir dengan pengalaman sendiri. Itu komentar saya. Ya, tapi setuju dengan Prof. Laksono tadi. Kita latihan nanti ada bukti tulisannya. Siapa tahu bisa diperiksa. Dan kita tahu ada feedback. Itu mungkin bisa memberikan gambaran pada penulisnya tentang
seperti apa sebuah policy brief yang mudah-mudahan bisa dipakai oleh policy maker. Baik, terima kasih Prof. Abrar atas elaborasinya tadi. Mungkin ini juga menjawab pertanyaan dari Bu Fitri terkait policy brief apakah harus ditulis berdasarkan pengalaman sendiri atau berdasarkan literatur orang. Jadi boleh silahkan direncanakan begitu tadi sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Prof. Abrar bahwa justru malah pengalaman sendiri itu jadi lebih penting dan bahkan mungkin bisa lebih menggugah Ya, hati policy maker begitu. betul. Ya, Ya, mungkin Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya secara langsung, boleh silahkan open mic. Tadi sepertinya ada yang sudah raise hand. Ibu Adriana, apakah masih ingin bertanya? Atau mungkin rekan-rekan Bapak Ibu yang lainnya? Eh, ini di kolom komentar ada lagi pertanyaan yang belum Siswanto. terjawab terkait pelibatan policy maker untuk policy brief. Oh, atau Siswanto dulu silahkan boleh. Terima kasih Mbak. Selamat sore Prof. Ana, selamat sore. Prof. Laksono, selamat sore teman-teman semua. Saya Siswanto Bidang. Sekarang ini saya di rumah di Madura saya, Prof. Oh, di Madura ya. Pamekasan ya. Cuma Iya. mengajarnya di Jogja di Stikes Guna Bangsa. Iya, Nah, kemarin itu saya dari beberapa pertemuan ini saya sangat ini ya mengapresiasi tadi kata Prof. Ana bahwa itu jangan seakan-akan kita apa ya lebih tahu ya barangkali gitu ya, Prof. Nah, saya membaca dari policy brief yang saya buat ini ya memang perlu ada beberapa yang saya harus perhalus ya bahasanya, Prof ya. iya, Jangan sampai saya dikira lebih pintar ya dari. Jadi saya mengambil topik Prof itu tentang karena saya juga seorang dokter, kemudian mendalami hukum kesehatan dan saya tertarik pada judul itu ya, sektor kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan 2003. Nah, di situ subtemanya kebijakan membangun sistem kesehatan. Judul yang saya ambil adalah analisis penerimaan Undang-Undang Kesehatan 2023 secara hukum, Prof. Jadi dari pedoman yang diberikan kemarin itu saya mengikuti di sini. Memang ada kata-kata saya yang terlalu ini barangkali ya. iya. Mungkin itu yang perlu saya koreksi. Kalau misalnya ada kesempatan Prof bisa membaca kita punya tulisan semua dan ada masukan, saya kira itu luar biasa, lebih bagus ya. Itu saran saya. Jadi Iya. sekali lagi terima kasih Prof. Ini memang ada beberapa saran yang kita ajukan di akhir itu dan sudah diberi petunjuk juga. Misalnya di situ ada usul kebijakan ya, usul kebijakan bentuknya bagaimana dan manfaatnya apa. Jadi situ ada beberapa. Jadi memang nanti policy maker nanti yang pengambil kebijakan itu nanti akan memilih barangkali dari sekian yang kita tawarkan. Iya, Nah, demikian Bro barangkali iya. penyampaian saja. Terima kasih. Kasih. Ya, Ya, kalau saya merasa ide yang baik untuk mencoba karena pada dasarnya ketika kita menulis itu kan kita menuangkan saja apa yang ada dalam pikiran kita, hati kita. siap. Setelah jadi butuh revisi atau editor Ya. gitu. Jadi kalau bisa jangan kita yang mengedit. Silakan. Oh gitu ya Prof. Ya, silakan. Itu mungkin lebih ada masukan ya. Karena Siap, kalau kita mengedit, kadang-kadang kita mengedit punya sendiri itu udah capek, udah semuanya udah bagus ini. Tapi ketika dibaca oleh orang lain mungkin ada yang Ya, saran saya nggak apa-apa itu. Biasanya itu Pak. Biasa tuh. siap. Baik, terima kasih Pak Siswanto atas Ya. tadi masukannya juga. Kemudian mungkin untuk tadi mungkin melanjutkan pertanyaan yang sudah ada di kolom chat untuk menggugah atau menaikkan peluang policy brief itu diterima. Apakah faktor pelibatan maker sejak awal penelitian gitu mungkin berpengaruh, misalnya pada riset implementasi? Mungkin ini bisa juga dijawab oleh Prof. Laksono, tapi mungkin Prof. Abrar silahkan ada komentar Prof terkait ini, keterlibatan dari awal itu kira-kira bagaimana menurut Prof? Iya, apa namanya ya? Biasanya analis kebijakan itu menghindari itu kebijakan pesanan. Nah, kalau terlibat sejak awal itu
terkadang apa ya, bedanya tipis dengan itu jadi pesanan. Kecuali kalau secara langsung policy makernya mau mengatakan saya ingin menulis saya ingin membuat kebijakan tentang ini, tolong diteliti, ya itu nggak apa-apa. Karena tapi kalau pesanan secara tidak langsung itu biasanya analisnya juga apa ya nggak berkenan biasanya. Karena analis kebijakan tuh orangnya apa ya, mandiri, terus otonom dan bebas, kecuali memang diminta, itu lain ya. Jadi dia nggak mau bekerja secara karena nggak otonom itu. Tapi kalau memang ditugaskan, nah itu lain, pasti dia mau. Jadi karena itu coba diidentifikasi saja, ini policy brief ini apakah pesanan secara langsung dari policy makernya. Kalau iya jalanin aja, lakukan aja. Kalau enggak, inisiatif sendiri saja, itu lebih baik malah. Tapi saya nggak tahu, kadang-kadang di dunia kerja kan beda-beda ya cara pendekatannya itu. Saya karena bukan orang birokrasi, nggak paham betul itu seperti apa di dunia birokrasi. Tapi kalau di kampus biasanya peneliti itu mandiri ya. Jadi meskipun dia ngajuin proposal, ngajuin apa, tapi tetap dia mandiri. Dia nggak mau dinyinyiri atau di apa namanya diarah-arahkan gitu. Tapi sekali lagi kalau itu pesanan, saya sering sekali membimbing disertasi atau tesis itu saya tanya dulu sama mahasiswa, ini pesanan kantor apa enggak? Ya, ya udah lakukan aja. Nggak ada soal. Tapi kalau ini enggak pesanan kantor ya sudah, dia akan beda treatment terhadap penelitian yang pesanan kantor atau itu mandiri. Baik, terima kasih Prof. Abrar atas penjelasannya. Itu tadi sudah ada diskusi terkait komunikasi yang lebih efektif begitu kepada pemikir adalah terkait narasi dan kemudian rencana untuk kegiatan selanjutnya mungkin nanti akan ada beberapa draft dari kami begitu yang akan kami sampaikan ke Prof. Abrar. Mohon berkenan Prof untuk nanti memberikan masukan juga pada kami untuk semakin lebih baik lagi begitu. Baik, kita sudah masuk ke penghujung acara pada kegiatan hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu peserta pelatihan pada hari ini yang telah hadir. Kami akan melanjutkan lagi dengan kegiatan selanjutnya. Namun sebelum kita selesai, kita akan mendengarkan sedikit arahan lebih lanjut dari Prof. Laksono. Kami persilahkan Prof. Laksono. Terima kasih Pak Ana ya. Jadi kita sudah sampai pada satu pemahaman mendasar mengenai policy brief tadi ya. Itu harus menggugah ini ya. Dan ini tadi ya ada seninya ya Pak Ana ya. Ada sainsnya, ada artnya, ada seni tadi. Ini mudah nih Pak. Apalagi orang-orang yang ya mungkin di UGM itu ada kelompok sosial ya, sciences ya, yang Pak Ana di sana, kita yang di teknik gitu atau di kedokteran ini cenderung lebih tadi mungkin deskriptif tadi Pak ya. Ini seni ini yang harus kita kuasai ya, sedikit banyak kita harus mempunyai apa yang kita sebut sebagai semacam the art of something tadi, the art of writing, seni untuk menulis positif tadi ya. Nah, memang ketika bicara mengenai the art tadi, itu seni tadi mau nggak mau kita harus ada semacam prakteknya. Nah, ini kita jauh aja Pak. Yang penting tadi, nanti minggu depan, kita cari waktunya ya, Bu Tania ya, Pak Awan bisa, ya kita coba satu atau dua policy brief kita minta dilihat Pak Ana di komentari Pak, ini terlalu deskriptif, terlalu apa gitu ya, sebaiknya seperti itu ya. Nah, ini yang jadi satu hal, tapi tidak bisa 70 orang di semua satu nggak bisa nih. Jadi mohon banyak menyesuaikan, dan kalau perlu di setiap daerah ini atau kota Anda kontak ya orang-orang kayak Pak Ana juga ya, yang jurnalis ataupun yang pandai untuk menulis tadi ya. Ini satu kunci untuk kita, memang betul Pak, membuat policy brief kita itu tidak tapi bisa menggugah ini Pak. Ini yang jadi satu isu kunci. Nah, sebagai gambaran nanti ya, pada saat selesai nanti, itu mungkin awal November ya, kedua, itu para penulis policy brief itu nanti kita akan beri waktu untuk menyampaikan hasilnya tadi ya, dan juga nanti Anda harus juga mempunyai apa yang kita sebut sebagai siapa yang dituju tadi ya, misalnya untuk Menteri Kesehatan atau untuk Dirjen untuk di pusat ya, atau mungkin bupati kota di daerah ya. Nah ini kita coba
Sehingga nanti Anda juga mohon supaya, karena kita pakai Zoom ya, yang nulis policy briefing juga memberikan kepada kami siapa kira-kira yang akan diarah ya. Betul ya Pak Ana ya? Ya, Jadi ya, kan kita nulis kan dengan satu pandangan di satu mindset di kepala kita, ini untuk siapa? Benar nggak Pak ya? betul, betul. Ya. Tidak bisa gerambiang itu Pak ya. Hmm. Gerambiang itu apa ya? Istilahnya itu enggak Nggak ke arah, terarah. enggak terarah loh ya. Ya, Betul ya? Ya. ya, Ya, nih. betul. Jadi mohon teman-teman nanti mulai sekarang juga mikir ini policy brief kita itu mau dipakai untuk siapa atau digunakan untuk siapa policy makernya tadi. Ya. Ya. Oke, saya kira ini ya sudah jelas ya. Ya. Terima kasih sekali Pak Ana. Nanti kita akan ketemu lagi Sama, minggu depan. Ini pokoknya waktunya tergantung Pak Ana ya. Ini kita nggak tentukan, Pak Ana yang tentukan, karena Pak Ana sibuk sekali. Tapi monggo lah kita ikut aja. Dan ini kan modelnya pakai video Pak. Ini direkam. Ya. Dan Ya. nanti bisa dilihat lagi oleh teman-teman yang pada jam ini nggak bisa ikut. Jadi nanti ini seperti belajar mandiri juga. Iya. Oke, demikian Mbak Tania, silahkan ditutup ya. Ya, terima kasih Prof. Laksono dan Prof. Abrar. Pada hari ini akhirnya kita sudah selesai untuk pelatihan terkait Science Communication untuk Policy Make. Namun sebelum kita benar-benar selesai, izinkan saya untuk memohon Bapak Ibu meng-open kameranya untuk kita dokumentasi terakhir bukti kita sudah melakukan pelatihan atau sudah sama-sama belajar pada hari ini. Untuk rekaman nanti kami share, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi presensi nanti kami share via email. Mohon bantuannya untuk tim dari HPM untuk screenshot. Kita mulai dari slide pertama, 1, 2, 3. Kemudian slide kedua, 1, 2, 3. Kemudian slide ketiga, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, slide keempat, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan partisipasi aktifnya pada hari ini. Untuk informasi selanjutnya terkait kegiatan yang akan kita lakukan berikutnya akan kami sampaikan di kanal resmi Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan dan juga melalui email ataupun dari grup untuk Bapak Ibu yang melakukan presentasi policy brief. Sampai bertemu di kegiatan pekan depan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.